Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurkhalifah Yunanda Putri dari Pendidikan Biologi 2019 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran. Poin-poin yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah definisi pendekatan pembelajaran, fungsi pendekatan pembelajaran, jenis-jenis pendekatan pembelajaran, dan tipe-tipe pendekatan pembelajaran. Yang pertama yang dibahas adalah definisi pendekatan pembelajaran. Pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang diartikan dengan pendekatan. Dalam dunia pengajaran, kata approach lebih tepat diartikan a way of beginning something atau cara memulai sesuatu. Karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan yaitu cara memulai pembelajaran. Pendekatan pembelajaran atau teaching approach adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi atau mata pelajaran yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan pada asumsi yang berkaitan. Menurut Gulo, pendekatan adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seseorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rancangan awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah fungsi pendekatan pembelajaran. Fungsi pendekatan pembelajaran ini yang pertama ada sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Menurut Kiln, dalam Sanjaya 2019 mencatat ada dua pendekatan pembelajaran, yaitu Teacher-Centered Approach dan Student-Centered Approach. Teacher-Centered Approach di sini adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada student-centered approach itu pendekatan belajar yang berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan menurut Jamarah, ada beberapa pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan individu. Pendekatan ini diperlukan bagi strategi pembelajaran karena setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, perilaku yang bermacam-macam, seperti cara mengemukakan pendapat, cara berpakaian, daya serap tingkat kecerdasannya, dan sebagainya. Dan ini selalu ada variasinya. Karena itulah dibutuhkan pendekatan individu. Yang kedua ada pendekatan kelompok. Itu diperlukan dan digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Dengan pendekatan kelompok ini, diharapkan dapat ditumbuhkan kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak didik dan dibiasakan hidup bersama bekerja sama dalam kelompok, sehingga akan menjadi anak didik yang aktif, kreatif, dan mandiri. Yang ketiga ada pendekatan bervariasi. Pada pembelajaran, permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak biasanya bervariasi.
maka pendekatan pun juga harus bervariasi, sehingga diperlukan variasi teknik penyelesaian dari setiap kasus. Maka kiranya pendekatan variasi ini sebagai alat yang dapat digunakan oleh guru untuk kepentingan pengajaran. Yang keempat, ada pendekatan edukatif. Karena pada pembelajaran yang benar adalah guru adalah seorang pendidik, maka pendekatan edukatif ini juga sangat penting. Setiap tindakan, setiap perbuatan, apa yang dilakukan oleh guru bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Yang kelima, ada pendekatan keagamaan. Pendekatan ini menerapkan prinsip-prinsip mengajar seperti prinsip korelasi dan sosialisasi. Dengan ini guru dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran. Pendekatan agama dapat membantu guru untuk memperkecil kedingnya jiwa agama di dalam diri siswa, agar nilai-nilai agamanya tidak dicemooh dan dilecehkan, tetapi diyakini, dipahami, dihayati, dan diamalkan. Selanjutnya adalah pendekatan kebermaknaan, yaitu merupakan pendekatan yang memasukkan unsur-unsur terpenting yaitu pada bahasa dan makna. Misalnya, pendekatan dalam rangka penguasaan suatu bahasa. Poin ketiga yang akan dibahas adalah tentang tipe-tipe pendekatan pembelajaran. Jika tadi jenis-jenis pembelajaran itu mengacu pada proses, pada tipe pendekatan ini mengacu pada materi. Yang pertama ada pendekatan konstekstual atau Contextual Teaching and Learning, CTL. Pendekatan ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Komponen-komponen yang menyusun pendekatan konstekstual antaranya yaitu membangun hubungan untuk menemukan makna, melakukan sesuatu yang bermakna, belajar secara mandiri, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan potensi individu, dan standar pencapaian yang tinggi. Pada pendekatan kontekstual ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Sedangkan kelemahannya di sini adalah guru lebih intensif dalam membimbing. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide, namun tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra. Artinya pada kelemahan ini guru dituntut untuk lebih intensif dan dalam melakukan bimbingan. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada pendekatan ini ada beberapa prinsip, yaitu menurut Suparno. Yang pertama ada pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Tekanan dalam pembelajaran terletak pada siswa. Mengajar adalah membantu siswa belajar. Tekanan dalam pembelajaran lebih pada proses, bukan pada akhir. Kurikulum menekankan pada partisipasi siswa, dan di sini guru adalah sebagai fasilitator.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan konstruktivisme ini. Menurut Ella, kelebihannya yang pertama yaitu ada siswa diajak memahami dan menafsirkan kenyataan dan pengalamannya yang berbeda. Yang kedua, siswa lebih mampu mengatasi masalah dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, pemahaman ini membangun dan mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahliannya dalam kehidupan nyata. Dan kekurangan dari pendekatan ini, yang pertama ada siswa masih kesulitan dalam menemukan masalahnya sendiri dan jawabannya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi siswa yang lemah. Yang ketiga, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar dalam menanti temannya yang belum selesai. Yang ketiga, ada pendekatan deduktif. Pendekatan ini sering disebut dengan pembelajaran tradisional. Artinya, guru memulai dengan teori-teori yang meningkat ke penerapan teori. Menurut Setior ini menyatakan bahwa pendekatan deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu. Nah, kelebihan dari pendekatan deduktif ini yaitu tidak memerlukan banyak waktu. Sifat dan rumus yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan ke dalam soal-soal atau masalah yang konkret. Sedangkan kelemahan deduktif ini, siswa mengalami kesulitan memahami makna matematika dalam pembelajaran. Disebabkan siswa baru bisa memahami konsep setelah disajikan beberapa contoh. Yang kedua, siswa cenderung bosan dengan pembelajaran ini karena siswa langsung menerima konsep dan tanpa ada kesempatan menemukan sendiri konsep tersebut. Konsep tidak bisa diingat dengan baik oleh siswa. Yang keempat yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif. Yamin menyatakan pendekatan induktif dimulai dengan pemberian kasus, fakta, contoh atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian, siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, menemukan atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran tersebut. Artinya, cara mengajar dengan cara penyajian kepada siswa ini dari suatu contoh yang spesifik, kemudian disimpulkan menjadi suatu aturan prinsip atau fakta yang pasti. Pendekatan induktif ini mempunyai kelebihan yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk berusaha sendiri atau menemukan sendiri suatu konsep sehingga akan diingat lebih baik. Yang kedua, murid memahami sifat atau rumus melalui serangkaian contoh. Jika terjadi keraguan mengenai pengertian dapat segera diatasi sejak awal. Yang ketiga, meningkatkan semangat belajar siswa. Sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan banyak waktu dan hanya sebagian siswa yang terlibat secara aktif. Sifat dan rumus memerlukan latihan atau aplikasi untuk memahaminya dan masih belum menjamin berlakunya umum. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pendekatan konsep. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Jadi pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Yang keenam, ada pendekatan proses. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan proses ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik.
Dalam pendekatan proses, peserta didik harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Kelebihan dan kelemahan pendekatan proses. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberi bekal cara memperoleh pengetahuan, hal yang sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan dan masa depan. Yang kedua, pendahuluan bersifat kreatif. Siswa aktif dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan cara memperoleh pengetahuan. Kelemahannya yaitu memerlukan banyak waktu, memerlukan fasilitas yang cukup baik, sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakannya, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancangkan suatu percobaan untuk memperoleh data yang relevan, dan mampu melaksanakannya. Yang ketujuh, ada pendekatan open-ended. Menurut Suherman, problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut problem tak lengkap, atau hal ini disebut dengan juga open-ended, problem atau soal terbuka. Siswa yang dihadapkan dengan open-ended problem ini, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian, bukan hanya satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun beberapa atau banyak. Kelebihan pendekatan open-ended. Siswa berkesempatan partisipasi secara aktif mengekspresikan idenya. Siswa berkesempatan menerapkan pengetahuan serta keterampilan secara komprehensif. Siswa dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Sedangkan kelemahannya itu sulit membuat atau menyajikan situasi masalah yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan. Yang ketiga, jawaban bersifat bebas. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Selanjutnya, yang kedelapan adalah pendekatan saintifik. Pada pembelajaran K13 ini, umumnya menekankan pada dimensi pedagogik modern, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Pendekatan saintifik ini memiliki prinsip, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran membentuk student self-concept, yaitu konsep mandiri. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari, menganalisis, menyimpulkan konsep, pengetahuan, dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran juga meningkatkan motivasi siswa. Yang ke-9 ada pendekatan realistik. Realistic Mathematics Education atau RME dikembangkan oleh Hans Freudenthal di Belanda. Realistic Mathematics Education RME ini merupakan pendekatan pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekankan keterampilan proses of doing mathematics, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas, sehingga mereka dapat menemukan sendiri atau student inventing sebagai kebalikan dari teacher telling. Dan pada akhirnya murid menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun secara kelompok.
Prinsip-prinsip pendekatan realistik ini atau RME yaitu menggunakan konsep atau situasi, menggunakan model of dan model for, menggunakan hasil pemikiran siswa sendiri, interactivity atau interaktif, intertwining atau saling mengaitkan suatu konsep dengan konsep yang lainnya. Kelebihan dan kelemahan pendekatan realistik ini. Kelebihannya yaitu pelajaran menjadi cukup menyenangkan bagi siswa dan suasananya menjadi tidak tegang. Dengan ini siswa menjadi lebih nyaman untuk belajar. Yang kedua, materi dapat dipahami oleh sebagian besar siswa. Yang ketiga, alat peraga atau benda yang berada di sekitar mudah didapatkan. Di sini guru ditantang untuk mempelajari bahan. Guru menjadi lebih kreatif membuat alat peraga. Siswa mempunyai kecerdasan cukup tinggi, tampak semakin pandai. Sedangkan kelemahannya yaitu sulit diterapkan dalam suatu kelas yang besar. Misalnya ada 40-45 orang. Yang kedua, dibutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi pelajaran. Yang ketiga, siswa yang mempunyai kecerdasan sedang memerlukan waktu yang lebih lama untuk mampu memahami materi pelajaran. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, and society (STS) atau pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat ini merupakan gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan proses, inquiry, dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Sains teknologi masyarakat atau STM merupakan pendekatan terpadu antara teknologi dan isu yang ada di masyarakat. Nah, tujuannya ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup bekal memiliki pengetahuan sehingga peserta didik mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang diambilnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.